Selamat datang di ruang pembelajaran yang tidak hanya mengasah pengetahuan tetapi juga menyentuh kesadaran. Saya Subria, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar, memperkenalkan sebuah pendekatan yang saya kembangkan dan terapkan dalam pembelajaran kebidanan, khususnya pada mata kuliah yang saya ampu, asuhan kebidanan masa nipah dan menyusui. Metode ini saya beri nama SUKMA, Strategi Unik Konsentrasi dan Motivasi Akademik. SUKMA bukan sekedar akronim, ia adalah filosofi. Ia mengajak kita untuk melihat pembelajaran bukan sebagai beban, tetapi sebagai proses yang hidup, yang menyentuh pikiran, emosi, dan semangat belajar peserta didik. Sesi dimulai dengan teknik relaksasi dan afirmasi positif, bukan hanya untuk menenangkan, tetapi untuk membuka ruang mental agar peserta siap menerima ilmu. Dengan menginsert pendekatan hypno-teaching, peserta masuk ke dalam kondisi belajar yang nyaman, fokus, dan penuh makna. Pada sesi ini, membangun motivasi dari dalam, bukan dari nilai, tapi dari rasa ingin tahu dan keyakinan bahwa mereka mampu menjadi pendamping ibu yang penuh empati dan kompetensi. Setiap sesi dirancang dengan alur yang jelas, mulai dari pemanasan, penyampaian materi, praktik, hingga refleksi. Kami sisipkan icebreaker, energizer, dan komunikasi yang sensitif secara budaya agar suasana tetap hidup dan inklusif. Menjaga privasi ibu ya. Jadi pada saat kita membuka pakaian ibu ya, jadi ingat selalu jangan terbuka seperti itu ya. Oke, kondisi ibu bantu ya. Oke, setelah ibu merasa nyaman ya. Konteks asuhan masa nipah kompetensi teknik menyusui,
Metode Sukma membantu peserta memahami teknik menyusui yang benar, bukan hanya secara mekanis, tapi juga secara emosional. Mereka belajar bagaimana mendampingi ibu dengan ketenangan, bagaimana mengenali posisi dan pelekatan yang baik, serta bagaimana menyampaikan edukasi dengan bahasa yang membangun, bukan menghakimi. Sukma adalah ruang belajar yang memanusiakan proses akademik, menggabungkan ilmu, intuisi, dan inspirasi. Berdasarkan pengamatan Korima dan Rahmi, ada beberapa langkah yang terlewatkan atau semuanya sudah dilaksanakan? Berarti tadi sampaikan baik, tapi walaupun untuk sebagian besar ya itu sudah terlaksana, tapi ada tadi satu pada saat selesai terlewatkan. Ketika kita mendidik dengan hati, hasilnya bukan hanya kompeten tetapi juga keberdayaan. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan ini. Mari kita lanjutkan pembelajaran dengan Sukma, karena setiap ibu dan bayi layak didampingi oleh bidan yang belajar dengan jiwa.